Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan mengisahkan tentang salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan sebutan pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid. Julukan pedang Allah merupakan gelar yang mewah. Ini tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Namun bagi Khalid bin Walid, panggilan ini kecil untuknya. Mungkin terdengar mustahil, namun ratusan pedang telah ia taklukkan. Bahkan ketika menenggak racun tubuhnya tak bereaksi. Aneh tapi nyata, yang tak merasakan apa-apa dan tubuhnya tetap sehat walafiat. Namun apakah rahasia ketangkasan panglima perang muslim ini? Yang pertama, pembahagian pasukan. Bukan Khalid bin Walid namanya jika tidak kaya dengan taktik perang. Ia pernah membagi pasukan Islam menjadi 40 kontingen dari 46.000 pasukan Islam. Ini dilakukan untuk memberi kesan seolah-olah pasukan Islam terkesan lebih besar dari musuh. Strategi Khalid ternyata sangat ampuh. Saat itu, taktik yang digunakan oleh Romawi, terutama di Arab Utara dan Selatan, ialah dengan membagi tentaranya menjadi 5 bahagian: depan, belakang, kanan, kiri, dan tengah. Heraklius, pemimpin Romawi, telah mengikat tentaranya dengan besi antara satu sama lain. Ini dilakukan agar mereka tidak lari dari peperangan. Namun Khalid membuktikan kecakapan dan kecerdasannya dalam perang dengan membagi pasukan menjadi 40 kontingen. Ia mengubah strategi dengan menjadikan pasukan sayap kanan berpindah ke sayap kiri dan sebaliknya pasukan sayap kiri berpindah ke sebelah kanan. Yang kedua, tactical withdrawal. Khalid bin Walid sepertinya tak mengenal istilah gagal dalam hidupnya, baik sebelum maupun sesudah ia masuk Islam. Bahkan ia pernah berkata, "Sungguh dengan tanganku ini telah terpotong 9 pedang pada saat peperangan Mu'tah, sehingga tidak tertinggal di tanganku kecuali subah pedang yang berasal dari Yaman." Saat itu Khalid harus menghadapi pasukan yang berjumlah 7 kali lipat lebih banyak. Tentu pasukan Islam langsung terdesak. Begitu ganasnya pertempuran Mu'tah hingga 9 pedang Khalid patah dan menyisakan 1 pedang Yamannya. Dalam keadaan terdesak, Khalid menggunakan strategi yang disebut oleh zaman sekarang sebagai tactical withdrawal, mengumpulkan seluruh pasukan ke satu titik. Ia memerintahkan hampir seluruh pasukan untuk mendobrak satu titik pertahanan musuh. Ia menghentakkan pasir guna menciptakan ilusi seolah-olah pasukan bantuan segera hadir. Yang ketiga, memeluk Islam. Khalid bin Walid masuk Islam. Ketika Khalid bin Walid masuk Islam, Rasulullah sangat bahagia. Khalid adalah idola semua orang, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dianggap cakap memimpin dan bisa membela agama Allah saat berjihad. Dalam banyak kesempatan, Khalid diangkat menjadi panglima perang dan menunjukkan hasil kemenangan atas segala upaya jihadnya. Pada saat perang Uhud, Khalid melihat kelemahan kaum muslim saat turun dari bukit Uhud. Khalid langsung menghajar pasukan muslim. Namun siapa sangka kejadian tersebut justru mengetuk hatinya. Ia terbuka dengan sikap Rasulullah yang tetap memujinya meski sebelumnya sempat ia bunuh dengan pedangnya. Akhirnya melihat ketulusan Rasulullah SAW, Khalid pun memeluk agama Islam. Yang keempat, tak pernah tidur. Tak hanya dijuluki pedang Allah yang terhunus, para sahabat dan juga musuh menggambarkan sosok Khalid bin Walid sebagai lelaki yang tak pernah tidur. Ketika masa hidupnya, Khalid bin Walid pernah mengeluhkan susah tidur malam atau insomnia. Dikisahkan dalam riwayat Imam Tirmizi, Khalid bin Walid mengeluhkan tidurnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila engkau pergi ke tempat tidurmu, maka ucapkanlah, 'Ya Allah, Tuhan 7 lapis langit dan apa yang menaunginya, Tuhan 7 lapis bumi dan apa yang ada di dalamnya, serta Tuhan setan dan apa yang tersesat. Jadikanlah untukku pelindung dari kejahatan seluruh makhlukmu yang ingin melakukan kejahatan kepadaku, serta melakukan makar kepadaku. Sungguh mulia perlindunganmu, sungguh agung pujian kepadamu. Tidak ada Tuhan selain engkau dan tidak ada Tuhan kecuali engkau." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, jabatan dicopot. Kesabaran sepertinya harus ditanamkan oleh Khalid. Jabatannya dicopot tanpa alasan yang jelas. Ia memang mempunyai kelemahan di bidang tata administrasi dan pembukuan.
Tapi Khalid yakin tak pernah keliru dalam perhitungan dana saat itu. Namun Umar menegaskan bahwa masalahnya bukan karena itu. Sebagai khalifah, Umar merasa bertanggung jawab atas akidah umat. Khalid adalah pahlawan perkasa yang tak dapat dikalahkan di setiap medan pertempuran. Tapi akibatnya, rakyat mulai menyanyikan lagu pujian untuk Khalid yang tidak lagi memuji dan memuja Allah semata. Umar khawatir mereka menjadi syirik. Sebagai penanggung jawab, Umar harus membuktikan kepada seluruh umat bahwa ia mampu memecat Khalid. Setelah mendengar penjelasan Khalifah Umar, Khalid tersadar dan menerima keputusan Umar yang bijaksana itu dengan keikhlasan yang sungguh-sungguh. Yang keenam, niat yang tulus. Salah satu keberhasilan Khalid selama perang adalah niatnya yang tulus. Meski sudah diturunkan dari jabatannya, namun Khalid tak berubah. Bahkan orang-orang lain terheran-heran melihatnya. Mengapa setelah dipecat Khalid pun masih mau terjun ke medan perang? Khalid pun berseru, "Aku bertempur dan berjuang tidak karena Khalifah Umar, akan tetapi aku berjuang karena Allah semata." Seperti itulah ekspresi dan manifestasi dari roh tauhid sejati yang ditunjukkan Khalid bin Walid yang bisa diteladani oleh umat Islam. Yang ketujuh, julukan pedang Allah. Setelah memeluk Islam, Khalid bergabung dengan pasukan perang Mu'tah melawan pasukan Romawi dengan 200.000 prajurit. Saat itu, 3 panglima perang telah gugur. Maksudnya Khalid dalam peperangan berhasil mengatur strategi untuk keluar dari perang dengan selamat. Sejak saat itulah Khalid mendapat julukan pedang Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Setelah itu, bendera dipegang oleh salah satu pedang Allah sehingga Allah memberikan kemenangan di tangannya." Dan sejak saat itu Khalid tak pernah jauh dari Rasulullah hingga Nabi Muhammad SAW wafat. Khalid tetap teguh membela Islam. Keahlian menghujam pedang, berkuda, dan menyusun strategi membuat Khalid selalu dipercaya menjadi panglima perang. Yang kedelapan, didukung Rasulullah SAW. Keluarga Khalid sangat memusuhi Islam. Khalid pun dididik memerangi Islam. Pada saat perang Khandak, Khalid mendapat tugas untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Saat itu hampir saja Rasulullah SAW terbunuh. Namun Rasul mengirimkan surat untuk Khalid. Dalam surat itu terdapat ucapan Nabi Muhammad SAW yang memuji kekuatan dan kecerdikan Khalid bin Walid. Saat itulah Khalid tergerak dan mendapatkan dukungan penuh dari Rasulullah SAW. Yang kedelapan, mahir sejak dini. Khalid lahir di Mekah tahun 585. Sang ayah Walid bin Al-Mughirah adalah saudari Bani Ma'azul, salah satu kaum dari suku Quraisy, juga dikenal sangat kaya raya. Saat masih belia, Khalid sudah mahir dalam berbagai hal yang berhubungan dengan bela diri, seperti berkuda dan menggunakan senjata seperti tombak, panah, dan pedang. Khalid juga dikenal sebagai satria dan pegulat di antara suku Quraisy. Dan yang kesembilan adalah kebal dengan racun. Al-Kisah, Khalid pernah dengan secara sadar menenggak racun yang paling mematikan dari seorang penyihir. Namun atas izin Allah dan keyakinannya, racun itu sama sekali tak berdampak bagi Khalid. Dan benar, Khalid tidak merasakan sakit, apalagi sampai kehilangan nyawa. Ternyata Khalid saat menenggak racun mematikan itu merapalkan doa mohon perlindungan kepada Allah. Dengan nama Allah yang bersama namanya, sesuatu apapun tidak akan celaka, baik di bumi dan di langit. Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadis riwayat Ibnu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dan inilah beberapa kisah ataupun beberapa kunci kesuksesan Khalid bin Walid yang menjadi julukan pedang Allah yang terhunus. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi kita.